Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab suci. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, bacaan tersebut sekaligus juga merupakan kita memperingati hari Minggu, Hari Raya Penampakan Tuhan. Jadi Hari Raya Penampakan Tuhan ini dalam bacaan Injil digambarkan oleh penginjil Matius tadi, keberadaan bintang yang menuntun perjalanan orang-orang Majus menuju Betlehem. Dalam perjalanan orang-orang Majus itu, mereka berjalan dari timur hendak pergi ke Betlehem melalui Yerusalem atau melewati Yerusalem. Nah, karena di Yerusalem itu ada raja, yaitu Raja Herodes, maka mereka pun semacam meminta izin kepada Raja Herodes karena mereka memasuki wilayahnya untuk pergi ke tempat di mana bintang itu menuntun mereka. Jadi mereka menyampaikan informasi tujuan kedatangan mereka kepada Herodes, teristimewa berkaitan dengan mereka mendengar bahwa ada seorang bayi yang menjadi calon pemimpin nantinya yang akan memimpin bangsa Israel. Dan saat itu mereka datang untuk mencarinya. Sekiranya itulah yang menjadi inti perjalanan mereka. Dan Herodes sendiri dikenal sebagai orang yang jahat, ya, orang yang haus akan kekuasaan, orang yang memiliki sikap pemerintahan dengan tangan besi, dengan kekerasan.
tanpa mempertimbangkan atau tidak mempunyai referensi-referensi moral dalam bertindak, tidak mempunyai referensi nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai cinta. Yang ada hanyalah hasrat, yang ada adalah nilai subjektif yang dibangunnya sendiri. Segala sesuatu benar bagi dia. Seorang pemimpin yang sangat otoritarian. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, para orang Majus itu mereka singgah di tempat Herodes, lalu kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke Bethlehem, ke tanah Yehuda, di mana bintang itu berhenti. Ketika mereka melihat bintang itu berhenti, bersukacitalah mereka, karena pencarian mereka pun sudah tercapai. Dan ketika mereka masuk ke dalam tempat Yesus itu dilahirkan, mereka pun menyembah Yesus, lalu kemudian menyerahkan persembahan kepadanya berupa emas, kemenyan, dan mur. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, 3 orang Majus ini adalah raja atau orang kaya astronomi, astronom lah. Jadi mereka ini pandai dalam ilmu-ilmu perbintangan, dan oleh karena itu kalau ada sesuatu peristiwa yang menurut mereka khas atau unik, mereka akan berusaha mencarinya, dan mereka pun menemukan sesuatu yang sangat bernilai bagi dunia ini, bagi manusia, yaitu Yesus sendiri. Nah, pada sebelumnya para gembala yang mengunjungi Yesus, lalu kemudian para orang Majus tadi. Orang gembala itu orang sederhana, dan orang Majus itu orang terpandai lah, orang terdidik. Di sini menggambarkan kehadiran Yesus itu merangkul semua orang, merangkul semua orang, baik orang kaya, orang sederhana, orang miskin, atau siapa saja yang mau datang kepadanya. Yesus menyambut mereka, lalu kemudian memberikan mereka sukacita yang besar. Para gembala bersukacita, mereka juga bersukacita. Yang menarik dari bacaan ini berkaitan dengan pernyataan pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, dan ini adalah tema yang diangkat pada Natal kali ini, berkaitan dengan pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Kalau kita refleksikan pernyataan ini, sebelum orang-orang Majus itu bertemu dengan Yesus, bayi Yesus itu, tentu mereka melewati jalan Herodes, dalam arti mereka harus melewati Herodes. Herodes tadi kan dikenal sebagai orang karakter yang jahat, bengis. Lalu jadi mereka melewati jalan itu. Nah, setelah mereka melewati jalan itu, mereka akhirnya bertemu dengan seorang yang lembut, seorang yang rendah hati, seorang pengampun, atau seorang juru selamat. Nah, jadi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, tentu ada sukacita seperti dikatakan tadi. Dan sukacita itu sangat membuat mereka begitu bersemangat, begitu semacam lega gitu, karena menemukan sesuatu yang sangat bernilai. Dan tentu kalau mereka kembali kepada Herodes, itu artinya bahwa mereka kembali kepada kejahatan. Tetapi di sini dikatakan pulanglah mereka ke jalan lain, artinya setelah mereka menemukan Yesus, artinya mereka menemukan hidup baru, lalu mereka harus melalui jalan lain menuju tempatnya. Artinya mereka sudah membawa hidup baru dari Yesus itu melalui jalan yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka melalui mimpi, seperti itu, menuju tempatnya. Dengan mereka tidak berbalik lagi kepada Herodes, atau dikatakan mungkin atau direnungkan, mereka tidak berbalik lagi kepada cara hidup yang lama, di mana yang penuh dengan kejahatan tadi, tetapi mereka melalui jalan lain, artinya mereka membawa sebuah pola pikir yang baru, membawa suatu sikap yang baru setelah bertemu Yesus. Mereka melalui jalan lain atau jalan yang disediakan oleh Allah, jalan yang ditentukan oleh Allah menuju tempat mereka, di mana mereka kemudian mewartakan sukacita mereka itu ke tengah komunitas keluarganya, masyarakat, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa penampakan Tuhan ini juga memberikan pesan kepada kita. Natal sudah kita lalui, kita sudah melewati kandang Tuhan, kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami kelahiran Tuhan, dan tentunya kita harus sekarang berjalan melalui jalan lain. Artinya
kita menempuh jalan yang telah disediakan oleh Tuhan, bukan lagi jalan yang kita sediakan sendiri yang sebelumnya mungkin penuh dengan kejahatan, penuh dengan rancangan-rancangan yang tidak berkenan bagi sesama dan Allah sendiri tentunya. Kelahiran Yesus, kehadiran Yesus sekiranya membentuk pola pikir kita yang baru, cara bersikap kita yang baru, cara pandang kita yang baru, yaitu dengan melalui jalan lain, jalan yang disediakan oleh Tuhan. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.